Halo semua, kenalin, saya Natalius dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi di video ini kita bakalan fokus bahas tata kelola teknologi informasi di bidang pendidikan. Jadi, kita bahas bagaimana kampus kita menggunakan TI sebagai alat vital buat ngurusin operasional SDM hingga kualitas pendidikan, biar semuanya bisa running, efektif, dan terintegrasi. Hari ini kita bongkar rahasianya. Jadi materi yang pertama kita bahas adalah sistem informasi untuk mahasiswa. Sistem informasi untuk mahasiswa adalah serangkaian aplikasi dan infrastruktur teknologi yang dirancang untuk mendukung dan mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan status dan perjalanan akademik mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Yang pertama, Siakat. Ini adalah sistem inti yang paling sering dipakai mahasiswa. Fungsinya untuk pengelolaan data dan proses akademik, mulai dari pendaftaran, pengisian kartu rencana studi atau KRS, pencatatan nilai hingga kartu hasil studi atau KHS. Singkatnya, semua data nilai dan status kita ada di sistem ini. Kedua, Simbel Mawa. Ini adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Ditjen BEMAWA. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola program-program yang berkaitan dengan kemahasiswaan seperti lomba, beasiswa, atau program pengembangan diri di bawah naungan kementerian. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem informasi untuk perguruan tinggi. Sistem informasi untuk perguruan tinggi adalah alat vital yang digunakan oleh manajemen dan staf institusi untuk mengelola aspek operasional, sumber daya, dan kualitas pendidikan. Memastikan semua kegiatan institusi berjalan efektif dan terintegrasi. Nah, di sistem informasi untuk perguruan tinggi ini ada 4 sistem. Yang pertama, sistem informasi akademik. Sistem yang digunakan oleh manajemen perguruan tinggi untuk mengelola keseluruhan proses akademik di tingkat institusi. Ini adalah tulang punggung data akademik dari seluruh mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian. Sistem yang digunakan untuk mengelola data dan administrasi dosen, staf, mencakup pengajian, cuti, kenaikan pangkat, dan riwayat jabatan, dan evaluasi kinerja. Sistem ini menjamin pengelolaan sumber daya manusia berjalan transparan dan sesuai regulasi. Yang ketiga, ada sistem informasi penjaminan mutu. Sistem informasi penjaminan mutu ini adalah sistem yang memastikan kualitas pendidikan di kampus kita tidak menurun. Dia mengumpulkan data akreditasi, hasil audit, dan survei kepuasan. Tujuannya cuma satu, memastikan perguruan tinggi mencapai standar dan mutu yang ditetapkan. Yang keempat, sistem informasi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sistem informasi MBKM adalah sistem yang secara spesifik mengelola program-program pembelajaran sesuai kebijakan MBKM, memfasilitasi pendaftaran mahasiswa, pelacakan aktivitas di luar kampus misalnya magang, atau pertukaran pelajar, konversi SKS, dan pelaporan program MBKM pada kementerian. Nah, penjelasan terakhir. Kita masuk sistem informasi untuk dosen. Jadi, sistem informasi untuk dosen adalah kumpulan platform dan aplikasi yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh data sumber daya, kinerja, dan aktivitas akademik dosen, khususnya yang berkaitan dengan Tridharma. Nah, di sistem informasi untuk dosen ini terbagi jadi 5 sistem. Yang pertama, sistem informasi dosen. Sistem internal yang berfokus pada data dan aktivitas khusus dosen. Biasanya ini adalah sistem yang dikelola oleh masing-masing kampus untuk urusan internal, seperti pengisian beban kerja dosen atau administrasi pengajaran harian. Yang kedua, sistem informasi sumber daya terintegrasi atau SISTER. SISTER adalah sistem terpusat yang mengintegrasikan data sumber daya dosen, termasuk kepangkatan dan sertifikasi. SISTER penting karena menjadi sumber data pertama dan terverifikasi mengenai profil, riwayat pendidikan,
pangkatan dan sertifikasi seorang dosen yang diakui secara nasional. Yang ketiga, Seruni Advance, sistem yang khusus yang disebutkan dalam daftar, biasanya untuk administrasi tertentu. Platform ini dapat bervariasi berfungsinya tergantung kebijakan kementerian atau lembaga, tetapi intinya ia membantu proses administrasi yang lebih lanjut yang berkaitan dengan kebutuhan dosen. Yang keempat, ada BIMA atau Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, platform yang berfungsi untuk mengelola usulan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dosen menggunakan BIMA untuk mengajukan proposal pendanaan, melacak status penelitian atau pengabdian yang sedang berjalan, dan mengirimkan pelaporan akhir. Ini adalah sistem inti untuk pendanaan Tridharma. Yang kelima, Science and Technology Index atau SINTA, portal yang mengukur dan mempublikasikan kinerja dosen dan institusi. SINTA berfungsi sebagai indeks yang mengumpulkan data publikasi dosen berupa jurnal atau konferensi, citation index, dan juga mengukur reputasi institusi. Ini sangat penting untuk akreditasi dan rekognisi dosen secara nasional dan internasional. Jadi kesimpulannya, tata kelola TI itu wajib. Sistem informasi bukan cuma alat bantu, tapi adalah alat vital yang menjamin pengelolaan operasional, SDM, dan kualitas pendidikan jalan efektif dan terintegrasi di perguruan tinggi. Semoga video ini bikin kita lebih paham tentang pentingnya sistem di kampus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.